Ya, selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi pada hari ini yaitu tentang kelas sejarah wajib kelas 11. Jadi materi kita minggu ini itu adalah perpanjangan atau kelanjutan dari minggu lalu. Kalau yang minggu lalu yaitu membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis, maka minggu ini kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Spanyol dan juga VOC. Jadi nanti di videonya nanti akan kalian lihat bagaimana strategi ataupun bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia terhadap bangsa Spanyol dan VOC. Untuk lebih jelasnya silakan cek video berikut. Awal berdirinya VOC. Awal berdirinya VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 yang merupakan perusahaan Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Badan Dagang Vereniging Oostindische Compagnie atau VOC atau Perserikatan Perusahaan Media Timur Belanda merupakan badan dagang yang istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang istimewa. Seperti halnya VOC diperbolehkan memiliki tentara dan boleh bernegosiasi dengan negara lain. Dengan kata lain, VOC adalah negara dalam negara. Selain itu, VOC juga dianggap sebagai perusahaan pertama yang mengeluarkan pembagian saham. Di Indonesia, VOC memiliki sebutan populer company atau company. Selainnya diambil dari kata company atau dalam nama lengkap perusahaan tersebut dalam bahasa Belanda. Kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia: A. Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. B. Melaksanakan politik divide impera atau memecah dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. C. Mempererat kedudukannya untuk mengangkat seorang gubernur jenderal. Melaksanakan sepenuhnya hak oktroy yang diberikan pemerintah Belanda seperti hak monopoli, hak untuk membuat uang, hak untuk mendirikan benteng, hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia, hak untuk tentara. Membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan di Ambon dipindah ke Jayakarta atau Batavia. Melaksanakan pelayaran Hongi. Adanya hak ekstirpasi, yaitu hak-hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Pengaruh kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia: kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC. Wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC. Oktroy atau istimewa VOC membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Masyarakat Indonesia mengenal politik uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian dan prajurit bersenjata modern, senjata api atau meriam. Perayaan Hongi dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. Ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih. Tokoh VOC yang pertama Peter Booth, lahir di Amersfoort 1568, meninggal di Mauritius 1615 pada umur 47 tahun. Ialah wakil VOC pertama di Hindia dan bisa dikatakan gubernur jenderal pertama Hindia Belanda. Ia memerintah antara tahun 1610 sampai 1614. Zamannya Peter Booth, penugasannya sebagai perwira laut utama di Hindia Belanda. Pada 1599 sampai 1601, Peter Booth ditunjuk sebagai penguasa tertinggi pada November 1609 dengan tugas utama untuk menciptakan monopoli perdagangan antara pulau-pulau di Hindia Belanda hanya dengan kerajaan Belanda dan tidak dengan negara lain terutama Inggris. Dan Peter Booth memulainya dengan mendirikan pos perdagangan di Banten dan Jakarta. Peter Booth memegang jabatan sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 19 Desember 1610 hingga 6 November 1614, dan dia berhasil mengadakan perjanjian perdagangan dengan Pulau Maluku, menaklukkan Pulau Timur, dan mengusir Spanyol dari Pulau Tidore. Sudah digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reins, Peter Booth bertolak kembali ke Belanda dengan 4 kapal, tapi malangnya dia tenggelam di perairan Mauritius bersama 2 kapalnya. Yang kedua, Jan Pieterszoon 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629. Jan Pieterszoon merupakan Gubernur Jenderal VOC yang memiliki banyak keunikan dibanding Gubernur Jenderal lainnya. Beberapa di antaranya adalah Koen merupakan salah satu dari sedikit Gubernur Jenderal VOC yang biografinya tercantum dalam Ensiklopedia Britannica. Koen juga merupakan satu-satunya penjabat Belanda yang menduduki jabatan Gubernur Jenderal sehingga 2 kali. Koen juga dianggap oleh para
sejarawan barat sebagai salah satu tokoh kontroversial di Hindia Belanda. Adapun tindakan-tindakan yang dianggap kontroversi adalah peristiwa pembantaian rakyat Banda tahun 1621 dan skandal dengan Sarah Spex, Peter Contershoop di Batavia, sehingga catatan peristiwa Banda tahun 1621 adalah tindakan genosida pertama yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap rakyat Indonesia. Dan Jan Pieter Koen, selanjutnya ditulis J.P. Koen, lahir di kota Hoorn, Belanda pada tanggal Januari 1587. Tahun 1601 dia pergi belajar dan berdagang di kota Roma, kemudian dia bekerja di kantor milik Justus Pescatore. Berakhirnya kekuasaan VOC. Sebab-sebab keruntuhan VOC pada saat itu adalah sebagai berikut. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa sebab yang menyebabkan VOC runtuh ialah lantaran korupsi yang terjadi di tubuh VOC itu sendiri. Namun tokoh-tokoh berwibawa seperti Jan Verloor dan Winklehaus secara meyakinkan mengungkapkan bahwa korupsi bukanlah faktor utama dalam kemunduran dan keruntuhan VOC. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab. Kemudian ini mengakibatkan dibubarkannya VOC. Di antara beberapa penyebabnya adalah yang pertama, banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi. Kedua, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh perang melawan Hasanuddin dari Goa. Tiga, banyak gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. 4. Pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC berkurang. 5. Bertambahnya saingan dagang di Asia terutama Inggris dan Perancis. 6. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batav 1795 yang demokratis dan liberal menganjurkan perdagangan bebas. Dari berbagai pendapat dapat kita simpulkan bahwa sebab keruntuhan VOC itu adalah korupsi merajalela di kalangan pegawai penjabat dan hampir semua lini pemerintahan VOC di Nusantara. Banyaknya pengeluaran yang terjadi pada masa itu. Ini adalah dampak dari peperangan melawan Inggris. Adanya saingan baru di daerah Nusantara seperti Inggris dan Perancis. Perubahan politik di Belanda juga menyebabkan keruntuhannya. Hutang VOC sangatlah besar, lemahnya pasukan militer atau perang VOC, dan terakhir mulai tumbuhnya rasa nasionalisme di daerah Nusantara. Oke, itu tadi adalah video materi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah.